Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta pengikut beliau yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sebagai khatib tak lupa ingin berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah masih berikan kepada kita satu nikmat, kita bisa menikmati nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun saat ini kita berada di akhir dari bulan Syawal, tentu kenikmatan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan yang lalu tidak hilang begitu saja. Ini merupakan satu nikmat yang perlu kita syukuri. Jangan sampai dengan berlalunya Ramadan dari diri kita, kemudian kita sudah melupakan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang sebagaimana yang disampaikan oleh para salaf terdahulu, bi'sal qaum la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa taala hanya di bulan Ramadan saja. Padahal dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sekalian bahwasanya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentu ada unsur yang sangat harus kita perhatikan,
yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kita beribadah tentu unsur ini yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bercapek-capek dalam beribadah sementara tidak ada di dalamnya unsur keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hal yang perlu kita renungi, sebagaimana hal ini telah disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyampaikan ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Faman kana minkum ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut." Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, maka ketahuilah bahwa saat ini Muhammad telah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah adalah zat yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ibadah kita, semangat kita dalam beribadah ini harus kita imbangi dengan ketulusan kita, keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak tergolong sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf terdahulu, atau kita menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Sebagaimana mereka mengatakan, kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadikanlah engkau orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sekali-kali engkau menjadi orang yang beribadah kepada Allah di Ramadan saja. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita selepas ini adalah senantiasa hendaknya kita menjaga sholat yang 5 waktu. Sholat yang 5 waktu merupakan kewajiban yang tidak bisa kita tinggalkan, yang tidak bisa kita wakilkan, baik dalam keadaan sakit ataupun dalam keadaan sehat, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan mukim ataupun dalam keadaan bepergian. Maka sholat yang 5 waktu ini hendaknya kita perhatikan, hendaknya kita tunaikan, jangan sampai kita melalaikan apalagi meninggalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, iftaratu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu indi ahdan annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi. Allah azza wa jalla berfirman, aku wajibkan bagi umatku salat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya. Hadis riwayat Sunan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentu kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang laki-laki, ada satu hal yang perlu kita perhatikan dalam hal menjaga sholat ini, yaitu sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mengapa demikian? Dalam banyak hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang keutamaan hal ini. Di antaranya Nabi bersabda, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi bi sab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Kemudian dalam hadis yang masyhur bahwasanya datang seorang yang buta, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqal ya Rasulullah innahu laisa li qaidun
yaquduni ilal masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayurakhkhisa lahu fa yusalliya fi baitihi. Farakhkhasa lahu falamma walla da'ahu hal tasma'un nida'a bis shalah? Faqal na'am. Faqal fa'ajib. Seorang laki-laki buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid." Kemudian pria ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diberi keringanan untuk sholat di rumah. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi dia keringanan. Namun tatkala dia mau berpaling, beliau sallallahu alaihi wasallam memanggil pria tersebut dan berkata, "Apakah engkau mendengar azan ketika sholat?" Pria buta tersebut menjawab, "Iya." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penuhilah panggilan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Masrul muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Demikian besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita agar kita memperhatikan sholat yang 5 waktu dengan berjamaah. Kita melihat betapa keadaan orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Kemudian beliau meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan keringanan untuk tidak sholat di masjid dengan berjamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut, "Apakah engkau mendengarkan azan?" Orang tersebut mengatakan, "Na'am, iya, saya mendengar azan wahai Rasulullah." Maka beliau mengatakan, "Fa'ajib, selama engkau masih mendengarkan azan, maka masih ada kewajiban bagimu untuk sholat berjamaah di masjid." Ini satu keadaan yang sangat luar biasa beratnya. Kita tahu di zaman Nabi tentu keadaan tidak seperti saat ini. Keadaan tentu jauh lebih berat. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak memberikan izin kepada seorang yang buta tadi untuk sholat di rumahnya. Tentu kita jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sempurna kita bisa melihat, kita bisa berjalan, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sholat berjamaah. Masrul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah di antara hal yang perlu untuk kita perhatikan selepas bulan Ramadan ini. Hendaknya jangan sampai kita melalaikan sholat yang 5 waktu. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis beliau menyampaikan, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian kami dengan orang kafir adalah dengan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Masrul muslimin wa jumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Sekalipun Ramadan telah usai, maka marilah semangat di saat Ramadan tetap kita sematkan dalam hati kita, sehingga apa yang sudah kita bisa rutinkan di bulan tersebut tetap kita pertahankan di bulan-bulan setelahnya. Jangan sampai di bulan Ramadan kita bisa menghatamkan sekali, 2 kali, bahkan mungkin 3 kali
30 juz Al-Quran. Kemudian kita libur 11 bulan setelahnya. Jangan sampai ketika Ramadan kita bisa mempertahankan sholat berjamaah, bahkan mungkin di antara kita tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, kemudian kita tinggalkan di bulan-bulan yang lainnya. Jangan sampai sholat-sholat sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan kemudian kita lalaikan di bulan-bulan yang lainnya. Inilah di antara pesan yang perlu kami sampaikan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya sampai ajal menjemput kita. Untuk mengakhiri khutbah yang kedua ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.